Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peserta PKDP eh, 2025. Alhamdulillah hari ini saya akan menyampaikan suatu bidang ilmu yang saya eh, geluti di Fakultas Sosiologi dan Adab dan Dakwah YN Kendari, yaitu ilmu dakwah. Nah, pada hari ini yang saya akan sampaikan terkait tugas pembuatan video mengajar, maka hari ini saya akan menyampaikan sebuah judul atau tema dalam satu bidang ilmu dakwah, yaitu paradigma ilmu dakwah. Nah, saya akan menggambarkan bagaimana itu paradigma ilmu dakwah. Ibarat sebuah cerita orang buta dan seekor gajah. Jadi di sebuah kota penduduknya itu semuanya buta. Ada seorang raja melewati kota itu dengan gajah perkasa. Beberapa penduduk itu mencoba memegang, namun mereka itu buta. Mereka hanya bisa meraba-raba satu bagian dan bagian lainnya. Lalu apa kesimpulannya? Nah, ada perbedaan persepsi ketika orang buta memegang sesuatu hal yang tidak dilihat, maka orang buta yang memegang telinga, maka dia mengatakan gajah itu besar, kasar, luas, lebar, seperti permadani. Jadi orang buta ketika memegang telinga gajah, maka dia menganggap itu seperti permadani. Nah, orang yang memegang kakinya, maka dia mengatakan gajah itu kuat dan tegak seperti tiang. Jadi hanya memegang kaki dia menganggap bahwa gajah itu seperti tiang. Nah, sebagian lagi memegang belalainya. Nah, maka dia berkesimpulan bahwa gajah itu mirip pipa lurus bergema, mengeluarkan bunyi, kemudian mengerikan dan suka merusak. Nah, ini perbedaan persepsi terhadap suatu objek yang disebut gajah. Lah, bagaimana ketika kita mengaplikasikan sebuah paradigma itu dalam kehidupan? Maka kita lihat dulu apa pelajaran yang bisa diambil dari cerita gajah tadi itu. Pertama, or uh, 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 ada istilah namanya stigma. Jadi stigma itu diarahkan kepada pandangan orang buta tentang sesuatu hal. Nah, kemudian ketika dia berpikir terhadap objek itu, maka itulah yang disebutkan paradigma. Jadi paradigma itu adalah kerangka atau cara berpikir orang buta terhadap sesuatu hal. Nah, setelah dia melihat suatu objek, maka kesimpulannya berbeda-beda. Maka itulah yang dikatakan kebenaran itu relatif. Jadi semua pendapat dan penafsiran bisa benar asal objeknya sama. Jadi kebenaran itu sebenarnya nisbi, tergantung dari cara pandang kita melihat. Yang penting satu syarat, objeknya harus sama. Nah, apa arti paradigma ketika dibawa dalam definisi dakwah? Nah, paradigma ilmu dakwah adalah inti pokok persoalan dakwah yang dikonstruksikan ke dalam kerangka berpikir ilmiah menjadi acuan dasar pengembangan ilmu dakwah. Jadi, ketika kita berbicara ilmu dakwah, maka sudut pandang apa yang akan kita lihat? Nah, disinilah yang saya akan jelaskan bagaimana paradigma ilmu dakwah itu. Jadi, sebelum berbicara tentang paradigma, maka kita lihat dulu inti pokok paradigma ilmu dakwah. Jadi dalam paradigma itu ada dimensi-dimensi Islam. Yang mana itu dimensi Islam? Itu terdiri dari dasar-dasar daripada Islam itu sendiri, yaitu terdiri akidah, syariat, dan akhlak. Kemudian kalau ditinjau dari komunikasinya, maka Dai itu adalah orang yang menyampaikan ajaran Islam itu kepada mad'u. Nah, kemudian penerima pesan. Jadi inti pokok paradigma dakwah yang ketiga itu penerima pesan. Jadi uh, uh, ada individu yang didakwahi dengan menyampaikan tadi apa dimensi-dimensi Islam. Kemudian orang yang menyampaikan dakwah itu
bukan hanya menyampaikan, tetapi dalam pikirannya itu ada visi dan misi. Itulah yang disebut dengan tujuan dakwah. Tujuan dakwah itu terdiri dari dua, yaitu tujuan duniawi dan tujuan ukhrawi. Nah, kemudian dari semua aktivitas itu, maka kita harus melihat satu hal, maka untuk keberhasilan dakwah itu, maka kita harus mengevaluasi dakwah kita agar bisa lebih efektif. Nah, selanjutnya karakteristik paradigma dakwah. Jadi paradigma dakwah itu adalah terletak pada kekhasannya, ya, karena tujuannya dunia dan akhirat, maka berbeda dengan ilmu komunikasi, ya, karena dia punya visi dunia dan visi akhirat, maka berbeda dengan ilmu komunikasi. Jadi saya katakan ilmu dakwah itu atau paradigma dakwah itu komunikasi yang khas. Nah, dan dia merupakan interparadigmatik, bukan monoparadigmatik. Jadi kita berbicara paradigma, maka kita berbicara dalam tiga hal, yaitu paradigma dalam konstruksi sosial, paradigma dalam definisi sosial, dan paradigma dalam perilaku sosial. Nah, selanjutnya saya menyampaikan bahwa bagaimana aplikasi kajian ilmu dakwah. Nah, ada tiga pendekatan untuk mewujudkan aplikasi kajian ilmu dakwah. Yang pertama yaitu pendekatan formal, kemudian pendekatan kultural, dan pendekatan struktural. Pendekatan formal itu yang dikembangkan itu adalah retorika, psikologi, ya, ilmu psikologi dan manajemen dakwah. Jadi di dalam jurusan dakwah itu, ketika jurusan ini ada KPI, BPI, dan MD. Kemudian pendekatan kultural. Jadi ada satu jurusan juga yang dikembangkan dalam jurusan dakwah itu adalah PMI, pengembangan masyarakat Islam, ya, dan juga pendekatan kultural sosiologis. Dan jadi kalau berbicara ilmu sosiologi, semua jurusan dakwah belajar di situ. Kemudian ada pendekatan struktural, maka yang dimaksudnya itu adalah bagaimana politik kenegaraan. Ini dikaji oleh prodi, yaitu manajemen dakwah dan pengembangan masyarakat Islam. Selanjutnya, dalam pengembangan paradigma ilmu dakwah melalui kajian empiris. Jadi ada bahan kajian empiris dan ada model kajian empiris. Kajian empiris, bahan kajiannya itu adalah semua aktivitas dakwah yang meliputi unsur-unsur dakwah, ada dai, mad'u, ada pesan, ya, ada metode, ada media, ada strategi, dan itu semua yang terkait dalam aktivitas dakwah. Kemudian hasil dan evolusi lapangan dakwah dari berbagai lembaga. Nah, penelitian, jadi penelitian dalam kajian ilmu dakwah, karena dia ini ilmu sosial, ya, berhubungan dengan kemasyarakatan, berhubungan dengan keumatan, maka pendekatan yang tepat yang sering dipakai yaitu pendekatan kualitatif. Jadi pendekatan kualitatif itu ada action research, hermeneutika research, development research, evaluasi, descriptive research, dan komparasi research. Nah, selanjutnya dalam aplikasi kajian ilmu berdasarkan interparadigma, ada tiga pendekatan yang kita lakukan tadi. Jadi di atas sudah disebutkan ada formal, kultural, dan struktural. Untuk lebih memahami, coba kita lihat dalam tabel berikut. Ini tabel. Jadi ini tabel yang saya gambarkan tadi tentang bagaimana ruang lingkup daripada ilmu dakwah berdasarkan studi jurusan, ya. Di sini kita lihat ada formal, yaitu kalau retorika KPI, psikologi kajiannya BPI, manajemen kajiannya manajemen dakwah, sosiologi semua jurusan mengkaji, ya. Kultural itu pengembangan masyarakat, PMI, sosial, kultural semua jurusan, struktural politik kenegaraan, dan MD dan PMI. Nah, kesimpulan, ya. Jadi kesimpulan dari pembahasan di atas, maka sistem umum pendekatan paradigma ilmu dakwah itu terdiri dari 5 unsur, yaitu Islam, komunikasi, penerima pesan, tujuan dakwah, dan evaluasi dakwah. Kemudian paradigma khas paradigma ilmu dakwah, ya, itu bertumpu pada tujuan dunia dan akhirat. Kemudian paradigma ilmu dakwah itu
itu interparadigmatik, ya, bukan monoparadigmatik. Kemudian pengembangan paradigma ilmu dakwah melalui kajian empiris menggunakan pola interpretatif social science untuk menemukan teori-teori baru melalui analisis grounded research. Ini yang dipakai dalam kajian kualitatif. Nah, sekian para sobat PKDP. Inilah yang saya sampaikan dalam kajian paradigma ilmu dakwah. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kehilapan, bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.